Nah, tentu di dalam beberapa kuliah ini kita harus berpihak kepada murid, kan ya? Berpihak pada murid artinya kalau kita buat keputusan itu apakah tidak merugikan murid, ya, jangka panjangnya, kemudian nanti juga harus bisa meredam keputusan kita juga tidak selalu dapat menerima semua pihak. Nah inilah jadi pemimpin itu artinya jika kita memutuskan antara dua ini benar, kalau kita sudah memutuskan satu hal kita harus teguh. Tapi konsepnya adalah kita milih yang betul-betul berpihak pada murid. Ya. Nah saya tentu banyak belajar juga dari beberapa kasus di sekolah. Ada kalanya anak itu melakukan kesalahan, ya. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa dalam proses pembelajaran sekolah tentu mereka itu perlu diberikan kesempatan untuk berubah diri, kan? Jadi berubah diri. Karena apa tadi? Karena berkaitan dengan masa depan. Masa depan itu masih panjang. Ketika dia telah mengakui kesalahannya, yang penting dia jujur. Nah, ini kan ada nilai-nilai universal, kejujuran, kan? Dan dia siap untuk memperbaiki diri. Tentu kita akan membantunya untuk memperbaiki sikapnya sehingga dia kembali ke komunitasnya dengan suasana yang sudah lebih baik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi pertanyaan pertama itu berarti tetap pihak kepada sesuai Pak. Iya. Dengan keputusan bersama gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, oke. Alhamdulillah selama di kepala sekolah saya selalu terbuka dengan tim manajemen. Nah, lalu saya dalam memberikan suatu keputusan akhir itu selalu minta pendapat juga. Meskipun saya sudah punya, tapi saya lebih dikuatkan dengan teman-teman di manajemen. Yang manajemen ini tentu punya pemikiran juga kadang-kadang berbeda dengan kita. Tapi saya hargai jika sudah mendapatkan suatu titik simpul. Nah, saya akan kukuh dengan keputusan supaya itu menjadi keputusan bersama. Nah, memang dengan adanya rapat yang selalu saya lakukan setiap minggu dengan teman-teman di manajemen, ya, mulai kepala sekolah, kemudian bendahara, termasuk koordinator tata usaha, itu akan menguatkan keputusan. Nah, disitulah kami berdebat yang positif, terbuka. Jadi karena waktu kami terbatas, begitu dalam satu minggu kita diberikan pilihan-pilihan yang tadi ya sama-sama benar, saya akan mengambil suatu keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentu pengalaman selalu juga dari teman-teman. Ya, seperti itulah kira-kira kan. Itu kita perlu ada diskusi panjang dengan mereka. Diskusi dulu. Diskusi ya, tentu. dan Ya. ambil keputusan Ya. secara bersama. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, saya mengingat ada beberapa langkah di dalam modul kendaraan, ya, cuma saya tidak hafal lagi. Mungkin secara garis besar kita harus punya data ya, fakta itu artinya kita harus benar-benar identifikasi tidak hanya dari satu pihak, tapi dari beberapa pihak dan harus bisa kita filterisasi mana data atau fakta yang memang betul-betul bisa kita valid atau pertanggungjawabkan. Nah, kemudian kita ada melakukan pertimbangan-pertimbangan 4 kalau tidak salah ya, 4 pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, berkaitan dengan itu, inilah insting pemimpin. Insting pemimpin itu dilatih ketika kita terbiasa mengambil keputusan, insya suatu saat menjadi lebih cepat pola pikir itu untuk menentukan keputusan. Nah, kira-kira langkah-langkahnya ya seperti itu. Data dan fakta harus kita kumpulkan, buktinya. Kemudian kita mencari solusi alternatif yang banyak, ya kan, sehingga nanti kita bisa dapatkan sudut pandang yang lain. Nah, ini yang penting Bu. Jadi keterbukaan terhadap pemikiran teman juga harus kita pertimbangkan. Seperti itu. Pak ya. Ya. Kemudian kita komunikasikan, barulah kita ambil tindakan seperti apa, supaya. Ya. Pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini
Kita Ya. bisa dilema Pak, Ya. ada orang tua yang minta naikkan atau dia mau Ya. masuk apa, minta tambah nilainya, pernah nggak Pak? Oh sering Bu. Tapi kalau berkaitan dengan itu, Hah? saya hukum setelah kita putuskan dalam rapat Dewan Guru, anak yang nilainya sudah ditetapkan oleh sekolah tidak pernah saya. Nah, jadi bukan berarti kita tidak berpihak pada murid, karena saya disitulah letak pemimpin di uji integritasnya gitu ya. Nah tentu caranya gimana? Selalu kita ingatkan ke siswa kita untuk dari awal mereka sudah tahu. Inilah yang kita sebut dengan bagaimana kita mengkomunikasikan ketika mereka suatu saat harus keluar atau lulus dari SMK 1 itu, mereka punya nilai yang benar-benar bisa untuk memperjuangkan hidup mereka. Bukan setelah itu mereka minta ubah. Nah itu sering Bu, setelah setahun ini saya berapa kali didatangi. Ada yang mau masuk polisi, ya kan, tentara, apa, nilai rapor saya rendah. Itu tidak bisa Bu. Kalau di saya menghargai guru. Karena guru yang sudah menentukan nilai itu saya hargai, dan saya tidak mau nanti jadi presiden yang tidak baik ke depan. Artinya kalau ada yang mendengar satu saja, wah kepala sekolah ini bisa nilai, artinya integritas kita akan diuji kembali. Barangkali itu tidak mudah mendapatkan kepercayaan ya. Nah, itu kali ini Bu ya, kalau berkaitan dengan mengubah nilai itu, nilai integritas. Kecuali Bu Nur, barangkali ada satu sisi yang barangkali pernah kita juga alami. Kalau anak ini melakukan kesalahan, nah ini yang masih bisa kita berikan pertimbangan-pertimbangan. Biasanya kalau kita dengan tatib yang kita baca selama ini, ada hukuman-hukuman yang konsekuensi ya kalau dalam hukum demokrasi yang berat. Nah itu saya harus melihat latar belakang. Latar belakang keluarganya, kemudian dampak ya, profilnya tadi ya. Kemudian berapa banyak dia udah melakukan kesalahan. Jadi tidak sama sebetulnya. Meskipun itu berat bagi kita ya untuk menentukan keputusan yang berbeda-beda, tapi karena kita melihat beberapa faktor. Jadi intinya Pak, kita di sekolah inilah kita mendidik anak ya Pak ya, biar mereka keluar nanti puas dengan hasilnya. Bukan kita hanya memikirkan jangka panjang mereka mau kemana, tapi di sini lah kita membentuk mereka. Jadi mereka keluar puas, ini hasil saya selama di sini. Oke, untuk pertanyaan ke-6 Pak, apakah Bapak memiliki suatu kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan itu? Alur pembinaan dari mulai guru kelas, atau guru jurusan, kemudian naik ke wali kelas, semua kan terdata Ibu. Alur keputusannya kita susah ya, karena kita tidak tahu persis di lapangan sudah sejauh mana guru itu bertindak, apakah sudah ada pembinaan sebelumnya, karena orang tuh bisa menuntut ketika kita tidak ada pembinaan dari bawah, tidak ada catatan. Nah, kepala sekolah juga tidak mudah mengambil keputusan. Nah tentu cara saya kolaborasi dengan guru-guru dari mulai guru mapel, guru jurusan, terus Bu ya sampai nanti ke siswa menyampaikan, dan kami ada rapat rutin. Kalau itu tanyakan kapan waktunya, di saat rapat tim manajemen untuk setiap bidang, kurikulum, siswaan, satras. Jadi selalu kan, makanya saya selalu sampaikan kalau ada guru minta sesuatu, saya minta ke satras dulu, karena dia setiap minggu lapor ke saya. Kondisi sekarang seperti Pak Ilal kemarin ya, saya minta tolong didata, kan? Didata peralatan yang rusak, macam yang belum terpenuhi, supaya nanti ya kan itu menjadi catatan saya. Nah, jadi tidak langsung ke kita sebenarnya, tapi masing-masing bidang itu punya data. Ya, Bu ya seperti itu. Kalau jadwal saya setiap minggu dengan ini. Nanti ada ya Pak ya, jadwal tertentu, Ada. kemudian koordinasi dengan semua pihak yang Semua ada pihak. di mapel, wali kelas, kemudian ke kaprok, ke BK, kemudian itu semua barulah sampai ke Bapak ya. Iya. Oke, lanjut Pak yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang membantu tentu semua guru manusia, semua guru dengan data itu, dengan jurnal guru, dengan daftar hadir, dengan catatan BK, ya Bu ya. Bahkan mungkin diskusi-diskusi yang tidak terlalu formal ketika kita bertemu di ruang guru
selalu saya dengarkan, saya ingat dan saya cross check kembali, dan itu sangat membantu. Nah, saya seperti halnya kemarin kejadian anak kita, baru kemarin saya minta data, itu membantu Bu. Saya cepat dapatkan data itu, anak itu bermasalah ketika dia tak masuk sekolah. Ya kan, ketika ada pihak aparat atau dari luar ingin mengkonfirmasi ke kita langsung dapat data. Nah itu artinya apa? Guru-guru itu mensupport. Saya minta tolong difotokan misalnya kan. Nah, guru-guru mensupport. Dan pada waktu kemarin dapat laporan dari pihak TNI, itu dari Pak Amel langsung kantor saya langsung bergerak. Dan alhamdulillah dari data kehadiran hari pagi kemarin itu orang tua juga terlibat nih. Jadi orang tua saya foto kan, langsung mereka respon, Pak itu plat nomor anak saya, motor anak saya. Nah sebetulnya itu sangat membantu. Jadi gerak cepat ini menunjukkan, termasuk dapat hadir ya Bu ya. Ketika ada anak yang tidak di dalam itu tidak hadir, orang tuanya hubungi kita. Nah ini memang saya sarankan boleh dilakukan rutin oleh wali kelas. Ya kalau ini kan mungkin gebrakan saya selaku kepala sekolah untuk membuat sok terapi ya. Tapi kalau dari lingkup kelas saja sudah bisa kita tangani, dia akan lebih fokus ya penanganannya kan. Nah kalau saya kemarin secara global, secara global, tapi udah cukup memberikan efek jerah. Tapi kalau dibantu lagi dengan guru-guru di paguyuban, nah yang selama ini barangkali orang tua baru datang langsung sudah berikan, mungkin yang membantu besar dulu lah ya, kelasnya. Dan satu lagi guru yang membantu kita itu pada waktu pertama kali kita mengajar kelas, kita memberikan kesempatan mereka untuk membuat keyakinan kelas. Nah itu keren sekali kalau kita bisa laksanakan. Seperti itu kira-kira. Jadi saya menyimpulkan Pak di sini yang membantu Bapak yaitu seluruh warga. Kemudian berkolaborasi juga dengan pihak luar ya Pak ya, orang tua. Kemudian pihak luar ya Pak ya. Kemudian tetap dukungan dari warga dari Nah kasusnya seperti itu tuh Pak pernah saya lakukan satu jadi wali kelas tuh Pak. Mungkin punya ini ya Pak. Jadi waktu itu pernah sih Pak ya. Saya fotokan. Bu anak saya ini kemana? Saya cekkan misalkan juga kelas saya suruhkan terus saya sempat. Terus saya tanya kenapa saya terlambat. Jadi bu anaknya terlambat. Atau misalnya bu anaknya ini kemana? Jadi memang betul sih Pak. Semuanya kita bekerja sama. Saya yakin kita siswa kita menjadi siswa yang terbaik. Ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Ya, pelajaran saya harus itu lebih banyak mendapatkan informasi ya, secara faktual ya, artinya tidak berdasarkan omongan saja. Kemudian ada data-data yang mendukung sehingga keputusan saya itu akan mudah diterima oleh orang ya, berbicara tanpa kan kita dilema ya tadi ya. Nah, kita benar kita ingin mendidik anaknya, tetapi karena kita tidak punya data, akhirnya bisa kembali kita lagi. Nah, ya itu pembelajarannya. Ayo guru dari mulai guru kelas, ya kan, wali kelas, kepala program, bengkel, BPPK sampai ke siswaan itu punya alur kerja yang sistematis. Pembelajarannya kalau dengan sistematis yang dari guru sampai nanti ke kepala sekolah tidak takut. Saya pernah didatangi KPI, tapi karena data dari guru sampai ke BK sampai ke Wakasis model Pak Toro, saya tak geming dan mereka tidak bisa apa-apa. Nah, itu artinya pembelajarannya. Ketika kita datang dengan satu keputusan yang sama-sama kita pikirkan ini benar, tapi kalau kita dapat keputusan dan punya data yang untuk kita bisa kerjakan, saya kira tidak mampu akan memaklumi dan tidak akan sampai kemana-mana lagi. Nah, jadi itu ya kolaborasi dengan semuanya. Yang untuk pertanyaan ke-8 ini selain kolaborasi Pak ya, kita harus data yang melengkapi data dan fakta. Jadi apapun keputusan kita kalau dibarengi dengan data yang akurat, kita yakin keputusan itu bisa diterima semua. Iya, betul.
Ini adalah beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab semuanya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah dari pertanyaan saya ini. Mungkin ada satu pesan yang mau Bapak sampaikan. Saya kira Ibu akan banyak nanti mendapatkan dari kasus sekolah kita yang besar itu yang sekarang siswa kita ada 1.100. Senang ya Pak ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Nurjana, guru dari SMK Negeri 1 Singkawang. Saya CGP angkatan 10 dan kebetulan di modul 3.1 ini Pak ada tugas, yaitu di tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan pimpinan Pak. Nah, kali ini saya ingin mewawancari Bapak nih Pak, ada 8 pertanyaan. Santai ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi dalam identifikasi kasus-kasus dilema etika atau dilema moral itu, pertamanya itu kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Validitas kebenaran dari dilema etika tersebut. Apakah baru berupa asumsi atau sudah merupakan kejadian nyata. Jadi dari itulah kita bisa memilih apa tindakan atau treatment yang harus kita lakukan. Jadi ada 3 tahapan ini sebelum kita melakukan keputusan. Kita panggil, kita komunikasikan bagaimana dengan kejadian tersebut. Tentunya kita akan menggali informasi lebih dalam. Kemudian validitas kebenaran berita tersebut juga akan kita sampaikan di dalam proses tersebut, sehingga nanti menentukan yang ketiga hasil dari atau keputusan ini. Jadi dalam memvalidasi ini juga kita memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran kepada guru yang memiliki etika ataupun moral yang itu di bawah sampai. Jadi pertama ini saya menyimak jawaban Bapak, yaitu pertama Bapak analisis dulu ya Pak ya masalahnya dengan menggali ya Pak informasi, kemudian Bapak memvalidasi tindakan untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam menentukan kasus tersebut, kita akan melihat sisi dampak yang lebih besar. Dampak yang lebih besar memang apakah itu menguntungkan untuk seluruh warga sekolah atau dampak itu hanya menguntungkan individu ataupun salah seorang gurunya. Jadi kita melihat dampak besar yang diberikan dari keputusan tersebut. Dampaknya dulu ya Pak ya, dampak mana, apakah dampak itu berdampak besar atau kecil, kemudian mengarah ke individu atau ke kelompok. Baiklah, kita menentukan keputusan. Bapak, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk permasalahan tadi Pak, yang menentukan keputusan dari sama-sama yang mengambil kebajikan, kasus-kasusnya langkahkan. Langkah-langkahnya itu kita selalu mengadakan komunikasi dua arah antara saya dan warga sekolah. Dari komunikasi dua arah ini akan mendapat masukan-masukan atau saran-saran yang memang dalam prosesnya itu menentukan kebijakan yang berdampak besar untuk sekolah. Setelah itu akan kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pimpinan kita, yaitu kepala sekolah dan DPO dan Intinya langkah
lanjut ke pimpinan intinya kita komunikasi lah Pak ya. Kemudian nomor 4 Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi yang paling berperan penting itu komunikasi secara efektif ya, yaitu pendekatan persuasif antar individu. Itu yang paling efektif menurut saya karena pendekatan dari hati ke hati. Jadi kita menggunakan manajemen kita berkomunikasi dengan baik dan benar, pendekatan dari hati ke hati itu menunjukkan kesadaran dari beberapa guru yang mungkin dilematikanya terjadi di sekolah. Komunikasi dan pendekatan itu diutamakan. Jadi ada dilema ketika kita bisa selesaikan dengan cara yang baik. Pak, pertanyaan ke-6 nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian keputusan dilema etika? Kemudian, apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jadi kami memiliki dua prosedur. Ada yang memang di tempat dan ada yang berkala. Kalau di tempat itu saya punya kebiasaan rutin saya akan keliling di pagi hari. Jadi saya keliling kelas, sekolah, dilihat bagaimana kesiapan siswa dan ketika nanti terjadi sebuah masalah dilematika itu mungkin kita lihat dampaknya dulu. Kalau memang itu berdampak besar bagi sekolah, maka akan kita buat dengan karena sudah ada tim-tim tersendiri. Tapi kalau memang dia hanya ketidaksengajaan ataupun karena keterpaksaan, maka akan kita selesaikan. Kalau jadwal berkala kami, setiap 1 minggu sekali kami mengadakan rapat di komunitas belajar sekolah. Jadi selain rapat kinerja juga masalah-masalah yang timbul yang ada di sekolah ini kita bicarakan. Ada dengan menyelesaikan di tempat, misalnya kalau ya Pak ya, kalau di tempat tadi kan kayak Bapak adanya tiap pagi keliling gitu, jadi ketemu kalau ada masalah langsung bisa selesaikan. Atau kalau yang berkala itu jadwal itu setiap minggu ya Pak ya, ada seperti kata apa atau apa gitu. Untuk Pak yang nomor 7, apakah seseorang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya di sini dibantu oleh guru-guru senior yang punya pribadi yang baik dan mampu membantu saya dalam menasihati rekan-rekan yang lainnya. Membantu guru senior ya Pak ya. Guru-guru senior juga memiliki peran penting di sekolah. Betul Pak ya. Kalau ini kan kita yang baru-baru ini Pak ya. Jadi memang pengalaman itu guru yang terbaik ya Pak ya. Oke, lanjut Pak, nomor 8 yang terakhir pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Indonesia? Yang mengambil keputusan itu tentunya kita menganalisis masalah yang ditimbulkan, kemudian ada treatment atau cara-cara kita penyelesaiannya, kemudian tak lupa adalah keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang terbaik yang diputuskan secara bersama-sama, bukan individu dari kepala sekolah. Dari kesemua hal itu, pembelajaran pengambilan keputusan dilema yang Bapak ambil itu saya mencatatnya pertama menganalisis masalah dulu ya Pak, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya, barulah terakhir keputusan itu berdasarkan keputusan bersama. Itu ya Pak. Jadi dari 8 pertanyaan sudah saya sampaikan ini, saya menyimpulkan Bapak menjalankan keputusan ini tetaplah berpegang pada keputusan bersama, kemudian berkomunikasi ya Pak ya dengan warga sekolah terlebih dahulu, kemudian ke pengawas juga ya Pak ya. Intinya komunikasi
atas waktu yang diberikan ke saya mewawancara Bapak. Mohon maaf Pak jika ada kata-kata saya atau pertanyaan ini yang